Perjalanan Raja Prajadipot atau Rama VII ke Pulau Jawa. Yang Mulia Raja Prajadipot atau Rama VII naik tahta pada 26 November tahun 1925. Ia bermaksud berkeliling kawasan Asia Tenggara untuk mempromosikan niat baik ia belajar administrasi nasional dan ingin melihat pemandangan negara lain, melakukan perjalanan ke Singapura, Jawa dan Bali untuk jangka waktu 4 bulan, dari tanggal 25 Juli sampai 11 Oktober tahun 1929, yang dianggap sebagai perjalanan kerajaan pertama keluar kerajaan pada masa pemerintahannya. Kunjungan kerajaan Yang Mulia Raja ke Singapura dan Hindia Belanda hanya Pulau Jawa dan Bali merupakan kunjungan kerajaan pertama ke luar negeri pada masa pemerintahan Raja Prajadipot. Di kepalanya ia menekankan pentingnya kunjungan Yang Mulia ke Pulau Jawa yang merupakan pusat wilayah jajahan Hindia Belanda. Yang Mulia menyampaikan keinginannya dalam kunjungan ini agar dapat mengamati geografi dan administrasi Pulau Jawa dan untuk meningkatkan hubungan baik antara Siam dan pemerintah Belanda yang juga merupakan penguasa kolonial. Sebenarnya Yang Mulia Raja Prajadipot telah menjadwalkan kunjungan kerajaan ke Jawa pada bulan Juli tahun 1828 untuk jangka waktu kurang lebih 4 bulan. Namun terdapat kendala yang menyebabkan kunjungan kerajaan tersebut ditunda ke tahun berikutnya, yaitu kunjungan ke Tiongkok. Perjalanan ke Pulau Jawa kali ini menggunakan perahu, dengan perahu Singgasana Mahacakri sebagai kendaraannya. Ia meninggalkan Bangkok pada tanggal 26 Juli tahun 1929 dengan kunjungan 3 hari ke Singapura dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa. Royal Barge Mahacakri tiba di Pulau Jawa pada tanggal 5 Agustus. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengatur untuk menerima Yang Mulia Raja dengan penuh kehormatan sebagai raja dari negara merdeka. Sejak kapal tongkang kerajaan Mahacakri berlayar ke perairan Pulau Jawa, 2 kapal angkatan laut kerajaan Belanda diatur untuk menerima Yang Mulia yang berlayar bersama kapal kerajaan Mahacakri menuju Teluk Batavia. Raja Prajadipot tiba di pelabuhan Tanjung Priok Batavia pada 5 Agustus tahun 1929. Raja Prajadipot bersama Ratu Ramaibarni dijemput menggunakan kereta kuda dan diantar menuju Istana Gubernur Jenderal untuk resepsi penyambutan di pelabuhan Tanjung Priok. Gubernur Jenderal Hindia Belanda melakukan upacara menerima Yang Mulia Raja menurut upacara diplomatik dengan penuh hormat. Dalam kunjungan kerajaannya ke Jawa, pemerintah kolonial mengatur agar kunjungan kerajaannya dilakukan dengan menggunakan kereta api dan mobil. Raja Rama VII menghabiskan 4 bulan penuh berkeliling Jawa dan Bali. Raja memulai awal kunjungannya pada 5 Agustus. Di Batavia, Raja mengunjungi Museum Sejarah Batavia. Pada malam harinya gubernur menawarkan makan malam kepada Yang Mulia. Keesokan harinya, pada 6 Agustus, di Batavia Raja menginspeksi parade militer di lapangan Waterloo Ground, melihat sekolah kedokteran Stovia, dan melihat pabrik tembakau, juga melihat pangkalan udara Royal Dutch East Indian Flying Company, dan menaiki pesawat layang untuk melihat keseluruhan kota Batavia. Pada bulan Agustus hingga Oktober, Raja VII menjelajahi keindahan Indonesia dengan agenda perjalanan yang mengagumkan. 7-8 Agustus, Buitenzorg dan Istana Musim Panas Gubernur. Rama VII memulai perjalanan dengan menginap di Istana Musim Panas Gubernur di Buitenzorg, menikmati keindahan kebun raya. 9 Agustus, mengunjungi pabrik karet. Buitenzorg menjadi saksi kunjungan Raja VII ke pabrik karet, menambahkan dimensi industri pada perjalanannya. 11 Agustus, Bandung Pabrik Farmasi dan Sejarah Cina. Raja VII menginap di Hotel Homan, menjelajahi pabrik farmasi Cina, dan menyelami sejarah dengan mengunjungi air terjun Dago, Taman Dago, dan prasasti kerajaan. 13-15 Agustus, Bandung Perkebunan dan Gunung Tangkuban Perahu. Perjalanan dilanjutkan dengan melihat perkebunan Cina, kopi, dan teh, serta mengunjungi Gunung Tangkuban Perahu yang megah. 16 Agustus, Bandung Stasiun Radio Telegraf di Malabar. Raja VII mengeksplorasi teknologi dengan melihat stasiun radio telegraf di Malabar. 18-22 Agustus, Garut Gunung Berapi dan keindahan alam. Garut menjadi tujuan berikutnya, dengan kunjungan ke Gunung Berapi Papandayan dan melihat pemandangan luar biasa di dataran tinggi. 24-26 Agustus, Wonosobo dan Candi Hindu. Perjalanan dilanjutkan ke Wonosobo, menginap di dataran tinggi Ding, dan menyaksikan kelompok candi Hindu tertua di Pulau Jawa. 28 Agustus 1 September, Solo Taman Sari dan Keraton
Kasunanan. Raja Tujuh menikmati keindahan Taman Sari Bandengan, diterima di Keraton Kasunanan, dan makan malam di Pura Mangkunegara. 1-5 September, Yogyakarta Candi Prambanan dan Borobudur. Grand Hotel Yogyakarta menjadi tempat menginap, sementara Raja Tujuh menjelajahi keajaiban Candi Prambanan, Borobudur, dan bertemu dengan Sultan Yogyakarta. 6-17 September, Kediri, Songgolite, Blitar, Losari keindahan Jawa Timur. Raja Tujuh menyaksikan berbagai pemandangan, termasuk pabrik gula di Kediri, Candi Panataran di Blitar, dan panorama Tosari yang menakjubkan. 29 September, Denpasar, Bali Gunung Kintamani dan Puncak Kanggunan. Perjalanan dilanjutkan ke Bali dengan kunjungan ke puncak Gunung Kintamani yang setinggi 5.000 kaki di atas permukaan laut. 30 September, Tampak Siring, Bali Spiritualitas di Pulau Dewata. Raja Tujuh mengunjungi Tampak Siring untuk meresapi keindahan spiritual Pulau Bali. 3-11 Oktober, Surabaya, Pulau Jawa, dan perjalanan menuju Bangkok. Raja Tujuh menjelajahi Surabaya sebelum kembali ke Bangkok, Thailand, dengan berlayar menggunakan Royal Barik dan mengeksplorasi Pulau Penang, Malaysia. 11 Oktober, Bangkok akhir perjalanan di Stasiun Citlada. Perjalanan spektakuler ini berakhir di Stasiun Citlada, Bangkok, setelah 4 bulan penuh petualangan dan eksplorasi yang tak terlupakan. Dalam kunjungan kerajaan yang penuh warna, Raja Prajadipok dan Ratu Rambai Barni menjelajahi Jawa dan Bali, melihat keindahan tempat-tempat penting, serta menikmati pesona alam yang menakjubkan. Perjalanan ini mencerminkan jejak indah Raja Tujuh di Indonesia, merangkum kekayaan alam, sejarah, dan budaya yang ditemuinya dalam perjalanannya yang luar biasa. Dalam perjalanan luar negeri pertama mereka, hubungan baik antara Siam, Inggris, dan Belanda semakin erat. Sementara kunjungan ini memberi mereka pengalaman mendalam tentang kehidupan di dua pulau terbesar Indonesia. Kunjungan ini tidak hanya melibatkan pertemuan dengan penguasa kolonial Belanda dan Inggris, tetapi juga interaksi akrab dengan penguasa lokal di Jawa dan Bali dengan tinggal lebih dari 4 bulan. Raja dan Ratu memiliki kesempatan unik untuk merasakan keberagaman budaya dan keindahan alam dari Pulau Jawa hingga Bali. Pertemuan dengan Gubernur Jenderal Belanda tidak hanya meraih pujian, tetapi juga mencerminkan keberhasilan kunjungan ini. Raja Prajadipok mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan ini telah tercapai dengan baik, memperkuat landasan persahabatan antara kedua negara. Sebagai bagian dari kunjungan, Raja dan Ratu juga melihat berbagai perkembangan modern di Hindia Belanda yang menjadi inspirasi untuk perkembangan Siam ke depannya. Namun, kegembiraan mereka terusir oleh kabar sedih saat menginap di Istana Singaraja Bali. Kematian Pangeran Mahidol Aduledik Fromhun Songalana Harin menyelimuti perjalanan mereka dengan kesedihan. Kabar ini menjadi momen pahit dalam petualangan indah mereka di Indonesia. Kunjungan ini bukan hanya tentang diplomasi dan pengembangan, tetapi juga tentang pengalaman pribadi yang mendalam. Raja dan Ratu tidak hanya menjadi saksi perkembangan modern di Hindia Belanda, tetapi juga menyelami kekayaan budaya dan alam Indonesia dengan hati mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.